wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perencanaan dan penjadwalan produksi yang beranggotakan Selma Amalia, Puji Atesya, Puput Oktaviani, Rika Endah Budiharti, Wanda Devilia, Alia Aulia Syafna, Irma Sulastri, dan saya sendiri Suci Lugina Cahayawati. Selanjutnya yaitu perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan dan penjadwalan meliputi perencanaan dan penjadwalan jangka menengah yang disebut dengan perencanaan aggregate planning dan penjadwalan jangka pendek yang disebut dengan penjadwalan scheduling. Perencanaan dan penjadwalan ini hanya mengatur perencanaan dan penjadwalan produksi dan layanan jangka menengah dan jangka pendek karena pada jangka menengah dan pendek perusahaan tidak akan melakukan ekspansi kapasitas ataupun menambah investasi peralatan dan mesin-mesin. Selanjutnya yaitu perencanaan dan penjadwalan agregat. Perencanaan agregat atau sering juga disebut dengan penjadwalan agregat merupakan pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi untuk jangka menengah, biasanya 3 hingga 18 bulan ke depan. Menurut Russell dan Taylor, proses perencanaan agregat tersebut digunakan dalam menentukan kapasitas sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan untuk jangka menengah, yaitu 6-12 bulan ke depan. Menurut Heiser dan Render, penjadwalan jangka pendek merupakan kegiatan pengurutan proses produksi dengan penjadwalan atau pengurutan merupakan kegiatan pengurutan proses produksi dengan kriteria minimasi biaya. Tujuan penjadwalan jangka pendek adalah menerjemahkan keputusan mengenai kapasitas, perencanaan agregat, serta perencanaan produksi ke dalam urutan pekerjaan dan penugasan khusus bagi mesin, karyawan, ataupun material yang digunakan. Selanjutnya yaitu proses perencanaan dan penjadwalan agregat. Perencanaan operasional harus menyesuaikan antara permintaan pelanggan ataupun hasil permintaan dan kapasitas yang tersedia. Jika kapasitas tidak mencukupi, karyawan operasional harus melakukan ekspansi yang membutuhkan biaya. Perencanaan agregat akan menantang apabila permintaan berfluktuasi, seperti untuk memenuhi model permintaan dapat dilakukan memproduksi pada tingkat konstan dan menggunakan persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan, merekrut dan melepaskan karyawan untuk memenuhi permintaan, menambah atau mengurangi jam kerja karyawan, menyubkontrakkan pekerjaan ke perusahaan lain, menggunakan karyawan penuh waktu, menyediakan layanan produk pada waktu atau kemudian. Selanjutnya yaitu strategi perencanaan dan penjadwalan agregat. Perencanaan dan penjadwalan agregat melibatkan manipulasi, persediaan, tingkat produksi, banyaknya karyawan, kapasitas, dan berbagai variabel lainnya. Ada 2 pilihan perencanaan dan penjadwalan produksi, yaitu pilihan kapasitas dan pilihan permintaan. Kapasitas dilakukan dengan mencoba mengubah permintaan untuk menyerap fluktuasi permintaan. Permintaan dilakukan dengan memperhalus fluktuasi permintaan selama periode perencanaan. Selanjutnya yaitu strategi perencanaan dan penjadwalan agregat. Yang pertama perubahan persediaan, yang kedua variasi jumlah karyawan, yang ketiga variasi produk dengan overtime dan undertime, yang keempat subkontak, yang kelima karyawan part-time, yang keenam memengaruhi permintaan, yang ketujuh backording pada saat permintaan tinggi, dan yang terakhir pencampuran produk dan layanan. Perkenalkan, nama saya Selma Maria Adani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Poin pertama, strategi yang dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah persediaan pada saat permintaan menurun untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sedang meningkat pada periode sesudahnya. Akan tetapi, strategi tersebut membawa konsekuensi pada biaya penyimpanan persediaan dan biaya kehabisan persediaan apabila jumlah persediaan belum mencukupi kebutuhan pelanggan. Poin selanjutnya, strategi variasi jumlah karyawan yang dilakukan dengan cara menyewa karyawan sementara ketika permintaan meningkat dan memberhentikan mereka kembali ketika permintaan menurun. Jadi akan tetapi hal ini
membawa konsekuensi pada biaya sewa dan penghentian karyawan dan dapat melemahkan moral karyawan dan juga produktivitas karyawan karena pekerjaan mereka itu bersifat temporer atau sementara. Poin selanjutnya, strategi yang mengadakan kerja lembur pada saat permintaan naik dan adanya waktu menganggur atau yang biasa disebut idle time pada waktu permintaan menurun, akan tetapi pada saat permintaan menurun akan terjadi pengangguran yang juga membawa konsekuensi biaya yang tidak sedikit. Poin selanjutnya, strategi subkontrak dilakukan dengan menyubkontrakkan sebagian pekerjaan keluar perusahaan ketika permintaan meningkat. Hal ini membawa konsekuensi juga pada biaya. Poin selanjutnya, strategi mempengaruhi permintaan dilakukan dengan menggiatkan promosi, periklanan, mungkin hampir sama ya, penjualan perorangan dan potongan pada saat permintaan menurun. Poin selanjutnya, strategi tersebut tidak cocok diterapkan pada hari libur. Strategi yang menggunakan back ordering pada saat permintaan tinggi. Hal ini dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pelanggan secara bertahap karena kapasitas dari produksi perusahaan tidak mencukupi. Strategi ini dimungkinkan apabila pelanggan bersedia menunggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin A, yaitu tujuan penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan menentukan kapan tenaga kerja, peralatan, serta fasilitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau menyediakan layanan. Penjadwalan merupakan tahap terakhir dalam perencanaan sebelum produksi dilaksanakan. Fungsi penjadwalan berbeda-beda, tergantung dan jenis operasi sebagai berikut. Yang pertama dalam industri. Pemrosesan seperti perusahaan farmasi atau kimia, penjadwalan meliputi penentuan campuran kandungan zat yang ada di dalamnya. Berikutnya untuk produksi massal, penjadwalan merupakan penentuan kapan dilakukannya proses produksi sesuai dengan kemampuan atau kapasitas mesin. Selanjutnya untuk proyek, keputusan penjadwalan merupakan keputusan kompleks yang saling berhubungan yang menggunakan program evaluation dan review teknik dan critical path method yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek. Selanjutnya, untuk produksi berdasarkan pemasaran, keputusan penjadwalan cukup kompleks karena membutuhkan perencanaan bahan baku, komponen perakitan serta rencana teknologi dan sumber daya manusia yang mengerjakan proses produksi tersebut. Selanjutnya ada beberapa tujuan penjadwalan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi waktu jatuh tempo pelanggan. Yang kedua, meminimalkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, meminimalkan waktu menanggapi pelanggan. Yang keempat, meminimalkan waktu penyelesaian pekerjaan. Yang kelima, meminimalkan waktu berada dalam sistem. Yang keenam, meminimalkan waktu lembur. Yang ketujuh, memaksimalkan penggunaan mesin dan karyawan. Yang kedelapan, meminimalkan waktu menganggur. Dan yang terakhir, yang kesembilan, meminimalkan persediaan produk dalam proses atau barang setengah jadi. Berikutnya di poin B, yaitu metode penugasan. Jadi metode penugasan ini merupakan salah satu metode pemrograman linear untuk mengambil keputusan mengenai penugasan. Penugasan menggunakan beberapa tahapan atau langkah sebagai berikut. Yang pertama, penugasan dimulai dengan menyusun tabel biaya atau waktu untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah menciptakan opportunity cost minimal dengan mengurangi semua biaya pada sel yang ada
dengan biaya terendah pada setiap kolom dan baris secara berulang. Yang ketiga, langkah ketiga ini adalah membuat garis yang menghubungkan nilai-nilai 0 pada semua baris dan kolom. Apabila banyaknya garis telah sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris yang ada, penugasan tersebut telah dikatakan normal. Contoh penugasan yang diambil dari Heiser dan Render. Suatu perusahaan memiliki 3 pekerja, yaitu R34, S66, dan T50. 3 karyawan tersebut akan ditugaskan untuk mengerjakan 3 pekerjaan tersebut, dan biaya yang dikeluarkan dalam dolar US dipaparkan dalam setiap sel yang ada di slide selanjutnya. Dan yang terakhir ada poin E, yaitu metode penjadwalan layanan. Jadi perusahaan jasa atau layanan adalah perusahaan yang padat karya. Oleh karena itu, penjadwalan yang dilaksanakan merupakan sumber daya yang paling fleksibel. Jadi fleksibilitas tersebut sangat berharga, tetapi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu menentukan N atau banyaknya karyawan yang tersedia. Kemudian D, I, yaitu permintaan banyaknya karyawan pada hari I atau hari kesekian. Kemudian X, hari kerja, dan O adalah hari libur. Yang kedua, penugasan pertama adalah N dan D, karyawan yang libur 1. Penugasan kemudian N dan D, karyawan yang libur 2. Lanjutkan cara yang sama hingga seluruh hari kerja yang sudah dijadwalkan. Yang ketiga ada jika banyaknya hari kerja untuk karyawan penuh atau full time ya kurang dari 5 penugasan dalam hari kerja, nah itu sisanya disusun sehingga hari libur 2 hari berurutan harus tercapai. Kemudian keempat, menugaskan karyawan sisa sebagai karyawan paruh waktu dengan memperhatikan batasan waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, jika hari libur berurutan, diperlukan pertimbangkan perubahan jadwal harian dengan persyaratan permintaan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.